Allah wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mau cek dulu ya apakah suara saya cukup terdengar karena di sini sedang hujan sangat deras. Suara apakah terdengar? Kalau terdengar boleh di kolom komentar. Nggak ada yang berkomentar, sedang tidur semua. Ya, terima kasih Pak Hermoyo, Pak Luki, Bu Tari, ya, Pak Jarwadi, terima kasih atas responnya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, menjalani sebuah kehidupan ini kan penuh misteri ya. Ketika kita mendapati begitu banyak tantangan dalam menjalani kehidupan, tidak sedikit mungkin yang kemudian berpikir betapa tidak adilnya Tuhan ya, betapa tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok ada orang yang terlahir misalnya dari keluarga kerajaan, dari rahim seorang ibu yang misalnya suaminya adalah sultan, maka otomatis anaknya sultan gitu ya. Betul apa betul? Sultan ini tanda kutip ya, bisa sultan beneran atau eh, banyak orang ketika ada seseorang yang kaya raya gitu ya, dilabeli sebagai sultan. Sebentar, kalau saya sapa halo, jawab hai halo. Baik, terima kasih. Bu Wilhelmina, Bu Dr. Ahmi, terima kasih atas responnya ya, Pak Wawan, juga Pak Hermoyo. Jadi kembali ke apa yang tadi saya awali, bahwa bisa jadi ya, bisa jadi. Nggak semua orang, mungkin juga Bapak Ibu juga tidak. Tapi orang di luar sana bisa jadi akan sampai ke titik mempertanyakan di mana letak adilnya Allah. Kalau ada yang ditakdirkan, misalnya dilahirkan sebagai anak orang kaya, kemudian ada yang dilahirkan dari seorang ibu yang kemudian secara finansial ya, keluarganya keluarga yang miskin, katakanlah seperti itu. Sementara kalau bicara peluang seseorang yang miskin untuk berubah, ini salah satu ruang yang bisa terbuka adalah melalui jalur pendidikan. Tidak ada suara, serius Pak Sodikin. Yang lain bagaimana? Ini Pak Sodikin, saya yang tidak ada suara, Pak, di Pak Sodikin atau yang lain? Ada ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Jelas, terima kasih Pak Nasruddin. Pak Sodikin mungkin sinyalnya ya. Saya lanjutkan. Jadi kalau seseorang mencoba menganalisa dengan nalar mungkin ya, kenapa ya? Kok ada yang terlahir dari keluarga yang kemudian tadi ya eh, sudah kaya raya sehingga ya terlahir tanda kutip sudah sultan. Terus kalau terlahir dari keluarga yang miskin, bahkan bisa jadi sangat miskin, salah satu pintu untuk bisa meningkatkan derajat atau ya derajat hidup ya adalah melalui jalur pendidikan, katakanlah seperti itu. Tetapi biaya pendidikan sekarang dari waktu ke waktu kan semakin tinggi. Kalau bicara mengambil jenjang S1 saja, ini sekarang ini Bapak Ibu sudah banyak yang lulusan SMA atau lulusan SMK ya sudah terhenti sampai situ, tidak lagi melanjutkan jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan ini terbukti dari tingginya angka pengangguran dari Gen Z. Kalaulah dianalisa misalnya, ini Gen Z yang nganggur kenapa sih penyebabnya? Ya, namanya juga Gen Z ya, usianya masih belia dan quote and quote ya, kalau Gen Z-nya sesungguhnya masih usia untuk yang bersangkutan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi kemudian harus terpaksa putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu. Ini kalau kita bicara
akhirnya peluang untuk bisa memutus mata rantai kemiskinan menjadi semakin sulit. Maka kalau seperti itu kan wajar, ya, tanda kutip ya, saya sebut sebagai satu hal yang wajar kalau bisa jadi ya seseorang berpikir bahwa ini nggak adil, ya nggak adil. Kalau pengen berubah hidup, ya seperti mungkin banyak orang berpikir pengen jadi pejabat, ya gitu ya. Ya, untuk jadi pejabat itu kan tanda kutip ya, pejabatnya kalau pejabat jadi DPR, karena ya mau jadi anggota DPR aja harus menghabiskan uang 20 miliar. Mana mungkin rakyat jelata kemudian menjadi anggota DPR RI. Padahal biayanya saja sudah sedemikian. Itu yang menyebabkan salah satu menurut saya ya, kenapa ya ketika membuat anggaran gitu ya, mungkin punya empati yang tinggi kali ya, Kementerian Keuangannya akhirnya bikin sekali banyak ya pos-pos yang ya biar masyarakat siwer gitu ya, kalau bahasa saya sih siwer gitu ya, siwer dalam konteks enggak kok gaji gaji pejabat, gaji DPR kecil misalnya sekian. Iya, gajinya kecil, tapi begitu dibuka tunjangan-tunjangannya, belum lagi bicara biaya reses ya, reses, kemudian dana aspirasi dan lain sebagainya, ternyata miliaran rupiah. Ya wajar, kecemburuan inilah yang kemudian membuat kemarin ya Indonesia menjadi rusuh dan 10 orang meninggal Bapak Ibu. Tentu kita prihatin kalau sampai yang meninggal ini tidak apa ya tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan di Indonesia. Jangankan 10 nyawa, satu nyawa saja ya, diawali dari almarhum Afan ya, supir Gojek yang kalau menurut saya bukan terlindas tapi dilindas gitu ya, ditabrak dan dilindas. Ya tentu kita semua berharap korban yang sudah terjadi jangan sampai sia-sia gitu ya. Ya kita kawal saja terus, kita kawal apa yang sekarang ini ada, walaupun saya lihat pemerintah mulai bebenah gitu ya, mulai bebenah. Tapi kalau saya sih masih melihatnya masih jauh dari harapan ya. Alhamdulillah sudah mulai bebenah, DPR juga sudah sedikit bersih-bersih, tapi juga ya ya kita berdoa sajalah ya. Tetapi kembali, kalaupun terjadi perubahan besar, percayalah tidak serta-merta. Contoh saya sebut saja ya, pergantian Menteri Keuangan. Apakah serta-merta Bapak Ibu yang saat ini rekeningnya kosong bisa menjadi terisi? Boleh dijawab dong. Boleh dijawab. Apakah dengan pergantian Kementerian Keuangan serta-merta rekening Bapak Ibu yang kosong jadi terisi? Kalau Bank Himbara sebentar lagi terisi ya, karena katanya 200 triliun dari BI yang mengendap, cuma diem aja bakal didistribusikan ke bank-bank himbara gitu ya, supaya masyarakat bisa mengajukan pinjaman, akibatnya ekonomi berputar. Tapi menarik juga ya, kalau kita mau bisnis uangnya dari hutang, padahal Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, bagi siapapun ya, nanti kita bahas juga nih, membangun bisnis tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kalau seseorang untuk modal bisnisnya berhutang, bukan jadi sultan, mungkin bisa tambah bonyok Bapak Ibu. Jadi sultannya tidak gitu ya, babak belur karena punya hutang ya, ya pusing gitu ya. Nah, jadi kembali ke poin utama Bapak Ibu, lahir dari rahim seorang ibu yang bersuamikan sultan tidak. Lahir dari seorang ibu yang suaminya konglomerat atau ibunya memang konglomerat juga tidak. Lantas gimana caranya seseorang bisa mengalami sebuah transformasi atau mampu memutus mata rantai kemiskinan sehingga bisa ya dari yang bersangkutan dan seterusnya tidak lagi terjebak dalam sebuah kemiskinan yang seolah-olah tidak ada batasnya. Terus saja gitu ya. Kemiskinan sistemik yang terus diwariskan
dari uyut ke kakek, kakek ke orang tua ke anaknya, anak ya akhirnya terus miskin. Nah, kalau kemudian kita bicaranya tadi ya, seseorang yang punya tingkat pendidikan yang lebih baik tentu punya peluang lebih tinggi untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Tapi yang lebih mengerikan lagi sekarang, faktanya adalah banyak sekali sekarang sarjana yang juga menganggur. Ada 1 juta lebih sarjana menganggur. Itu fakta. Lantas mesti bagaimana? Kalau mau merubah kerja, lapangan pekerjaan tidak ada, gitu ya. Kemudian kalaupun bersaing dengan mereka-mereka yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, sudah tentu kemungkinan besar akan kalah. Kalau mau berbisnis, udah jelas belangsak gitu ya. Udah jelas miskin. Terus modalnya dari mana? Betul apa betul? Betul apa betul Bapak Ibu? Ini kan seolah-olah akhirnya gimana ya cara cara kemudian keluar dari kemiskinan itu sendiri. Sementara pintu-pintunya seolah tertutup. Nah, Bismillah, insya Allah gitu ya melalui sebuah perjalanan panjang, perenungan panjang, kami, saya pada akhirnya mencoba merumuskan dibantu teman-teman gitu ya, bagaimana kita semua punya peluang yang sama. Jadi harus dimulai dari kesetaraan. Kesetaraan itu mereka yang kerja keras harusnya berpeluang lebih besar untuk berhasil. Kalau saya sapa halo jawab hai. Mohon ini dipahami dengan baik ya. Mereka yang kerja lebih keras harusnya punya peluang ya untuk berhasil. Karena kalau kita bandingkan misalnya tukang beca, kalaupun kerjanya sehari 24 jam ya kalah gitu ya sama anak konglomerat yang kerjanya boro-boro mungkin cuma nggak kerja juga sudah hidup berlimpah. Itu kan seolah-olah unfair gitu ya. Tetapi kalau kemudian bisa dihadirkan sebuah sistem yang memungkinkan siapapun tidak perlu berpikir tentang modal. Nah, ini yang menarik ya. Tidak perlu berpikir tentang modal. Yang penting adalah kesungguhan, kemauan untuk mengubah nasib. Ini menarik Bapak Ibu. Buat teman-teman yang Muslim ya clear kan ya bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum tersebut tidak mengubah nasibnya sendiri. Nah, iya, tapi kalau mengubah kemudian harus bagaimana? Sekolah nggak bisa, bisnis nggak punya modal. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya kan? Kan Allah tidak akan mengubah satu kaum kalau kaumnya tidak mengubah nasibnya sendiri. Iya, kalau sekolahnya nggak bisa, kemudian modal buat bisnisnya nggak ada, terus gimana gitu kan? Nah, disitulah saya berpikir harusnya semua orang punya peluang yang sama. Jadi 32 yang hadir di sini malam hari ini punya peluang yang sama untuk Bismillah insya Allah ya, untuk tanda kutip menjadi sultan. Yang membedakan yang mana? Yang membedakan adalah siapa yang kemudian mau pertama membuka pikiran, membuka hati, memahami bahwa apa yang disajikan ini adalah sebuah peluang yang mungkin tidak tersajikan ke orang lain yang belum tahu. Paham ya? Bapak Ibu yang hadir kan berarti malam hari ini tahu nih, makanya simak dengan baik. Di luar sana ada yang nggak tahu, sehingga ya peluangnya jadi belum tersedia buat mereka. Tapi buat Bapak Ibu ini tersedia. Kenapa? Karena Sekolah Bisnis Indonesia, walaupun sekali lagi ya, bahwa ini masih belum sempurna, masih perlu perbaikan-perbaikan, tetapi kita harus mulai. Saya harus mulai, kami harus mulai mendorong sesuatu yang menjadi harapan bagi banyak orang untuk bisa mengalami sebuah transformasi hidup. Karena kalau tidak, saya coba saya berikan ilustrasi Bapak Ibu. Kira-kira kalau seorang supir apa ojek online lah ya, ojek online, kira-kira mungkin nggak sih dari penghasilannya sebagai ojek online gitu ya, eh, itu bisa menyisihkan uang dalam waktu 5 tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji, untuk bisa membeli rumah misalnya ya, rumahnya yang layak ya, rumah yang layak, rumah yang
Kalau menurut saya misalnya di Kota Bandung, rumah yang layak itu sudah angkanya 2 miliar ke atas, Bapak Ibu. Ya, 2 miliar ke atas, bahkan di 3 miliar. Itu yang angka yang layak. Ya, kalau bicara menunaikan ibadah haji, ya kalau nggak mau nunggunya lama, berarti kan hajinya harus haji plus. Kalau pengen lebih cepat, bahkan nggak ada daftar tunggu, itu ada namanya haji dahili gitu ya. Itu harus siap uang 300 juta. Maka mungkinkah mereka-mereka yang tadi ya ojek online, atau saya bicara lagi lah misalnya profesi yang lain misalnya ya guru. Seorang guru yang gajinya hanya UMR misalnya, mungkin nggak ngumpulin uang. Jangan bicara tentang satu dari 1 juta orang ya yang tiba-tiba dapat hadiah atau dari yang ini kita bicara bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan, sesuatu yang lahir dari sebuah effort, dari sebuah upaya, oke, dari sebuah ikhtiar, bukan dari satu yang sifatnya kebetulan, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau paham boleh ketik paham. Saya berusaha untuk mengeksplor gitu ya. Jadi kalau ada bahasa yang mungkin tidak dipahami, saya ingin tahu juga. Jangan-jangan saya udah panjang lebar nggak dipahami juga gitu ya. Jadi intinya adalah kalau pola yang sekarang ini ada hadir semua gitu ya, rasanya semakin kecil peluang buat mereka yang saat ini hidupnya terpuruk untuk bisa keluar dari keterpurukannya karena tidak tersedia opportunity yang bisa ya dimanfaatkan. Tapi malam hari ini saya sampaikan Bapak Ibu semua, open your mind, open your heart karena Sekolah Bisnis Indonesia sudah menghadirkan sebuah konsep yang namanya affiliate plus. Ya, yang memungkinkan siapapun, sekalipun saat ini nggak punya modal, sekalipun saat ini punya hutang begitu banyak, ya, karena masa depan kita, saya selalu mengutip hal ini, masa depan kita tidak ditentukan masa lalu kita. Buat Bapak Ibu yang malam hari ini ikut kelas ini, masa depan kita ya, ditentukan oleh keputusan malam hari ini. Ya, apakah Bapak Ibu mau memahami dan kemudian memanfaatkan opportunity ini atau mau mengabaikan saja? Ya, semua kembali ke Bapak Ibu semua. Saya hanya bertugas untuk ini loh, ya. Kalau jalur normal, mungkin semua orang akan berbicara it's impossible. Impossible untuk kemudian ya tadi ya punya rumah yang layak, bisa menunaikan ibadah umroh, bisa menunaikan ibadah haji, hidup dengan apa ya, ya kehidupan yang sebetulnya wajar-wajar saja gitu ya, bisa makan enak sehari 3 kali, ya, eh, dan itu semua butuh butuh uang gitu ya. Jadi kalau kemudian kita hanya menekuni aktivitas yang ternyata kalaupun kita lakukan terus ya berulang-ulang 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nggak mungkin terjadi perubahan yang signifikan. Nah, maka malam hari ini Bapak Ibu semua, Bismillah ya, Sekolah Bisnis Indonesia menghadirkan sebuah sistem yang kita sebutnya adalah affiliate plus. Kenapa mengambil istilah affiliate? Karena banyak sekali orang saat ini tergoda gitu ya, tertarik untuk menjadi yang mempopulerkan sebetulnya ini TikTok Bapak Ibu ya. Karena dulu ada istilah afiliator dan itu sudah menjadi konotasi yang negatif. Kalau Bapak Ibu ingat ya, zaman wah pokoknya afiliator negatif gitu ya. Karena apa jadinya penipuan gitu kan, scam, penipuan dan lain sebagainya. Tapi karena TikTok ini begitu luar biasa, semua orang terpapar gitu ya, menjadi affiliate TikTok itu bisa menjadi sebuah solusi. Dan menurut saya, Bapak Ibu, apakah menjadi affiliate TikTok itu juga bisa menjadi solusi? Bisa. Silahkan tekuni gitu ya. Tetapi justru kenapa kami menghadirkan sistem affiliate plus? Karena kami melihat bahwa tidak semua orang yang ingin menjadi affiliate di TikTok ya serta merta mudah untuk bisa mendapatkan keberhasilan. Karena jalurnya pertama harus 600 follower terlebih dahulu. Oke. Berikutnya ya harus punya produk. Berarti kan harus beli produk
sampel supaya bisa bikin video. Nah, saat membuat video, belum tentu semua orang punya kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan berbicara di publik depan ya, di depan publik yang baik gitu ya, atau di depan kamera. Betul apa betul Bapak Ibu? Boleh dong tulis di kolom komentar. Betul apa betul? Mudah nggak bicara di depan kamera Bapak Ibu? Mudah apa mudah magang? Ternyata tidak semudah itu. Ternyata tidak sesederhana itu kan. Sederhana mungkin iya, mudah tidak. Kalau saya alhamdulillah saya memahami betul bahwa bicara tentang komunikasi ini adalah bicara tentang talent Bapak Ibu. Ini bicara tentang bakat. Bahwa ada orang yang terlahir mereka punya kemampuan ya, mereka punya bakat yang luar biasa dalam hal komunikasi sehingga diasah sedikit saja. Wah, kalau mau suruh nyerocos di depan kamera, dia enjoy Bapak Ibu. Coba saya tanya Bapak Ibu, tolong jawab dengan jujur. Bapak Ibu sendiri enjoy nggak kalau harus ngomong di depan kamera? Boleh jujur. Kalau Bapak Ibu merasa enjoy, bisa jadi itu adalah talent Bapak Ibu. Berarti if Bapak Ibu mau jadi seorang affiliate TikTok, itu peluang untuk bisa berhasilnya besar karena menikmati prosesnya. Ya, menikmati bicara, presentasi di depan kamera, ya. Coba saya pengen tahu, Bapak Ibu dari 37 ini saya pengen tahu siapa yang merasa enjoy, siapa yang tidak enjoy. Jujur aja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, siapa yang merasa tidak enjoy? Kalau grogi wajar, tapi gini, ada satu titik yang tetap aja nggak nyaman. Pokoknya mah bicara di situ. Kalau bisa mah nggak usah gitu. Kalau bisa nggak usah kan begitu ya. Tapi ada orang tanda kutip yang mungkin bisa jadi gitu ya. Ya istilah istilah ininya banci tampil juga kan gitu. Nggak dapat duit yang penting eksis gitu kan. Awal nggak enjoy tapi dipaksakan. Nah setelah setelah dipaksakan enjoy nggak Bu Tari? Kalau setelah dipaksakan nggak enjoy juga gitu ya. Kalau enjoy itu sederhana. Parameternya buat saya sederhana. Coba deh bikin 10 konten sehari. Bapak Ibu bisa nggak continue bikin 10 konten sehari selama 21 hari berturut-turut. 21 hari banyak banget. Enggak sedikit. Satu konten itu bikinnya tidak lebih dari 5 menit. Anggap 5 menit. Ya, 5 menit dikalikan 10 itu cuma 50 menit. Ya, 50 menit Bapak Ibu. Nggak banyak ya. Jadi nggak sampai 1 jam tuh sebetulnya bikin 10 konten. Oke, jadi kembali pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu nyaman berada di depan kamera? Belum tentu semua nyaman. Dan ini kadang bingung materinya apa. Nah, baru bicara tentang bagaimana tampil di depan kamera. Yang kedua adalah kreativitas. Bagaimana memunculkan kreativitas terkait dengan apa yang mau dibahas, apa yang mau dibicarakan. Betul atau betul? Tampilnya udah berani, tapi begitu berani, nggak ada yang bisa diomongin. Blank. Bisa kok satu di depan kamera oke. Di depan kamera sudah oke, tapi nggak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut ini. Kaku mau ngomong apa gitu kan. Kenapa? Karena saya harus sampaikan Bapak Ibu, itu talent juga, itu bakat. Bahwa setiap orang bisa didorong untuk dari tidak bisa menjadi bisa, iya. Tapi kalau untuk menjadi excellent, ini nggak bisa. Nggak semua orang bisa didorong untuk jadi excellent. Oke. Jadi, ketika orang dipaksa untuk jadi affiliate TikTok, nggak semua akan berhasil. Kalau saya sapa halo, jawab hai. Halo. Dia sudah punya tekad yang kuat luar biasa. Tapi begitu harus bagaimana? Blank, bingung, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kenapa yang semula saya mau dorong setiap orang, ya udah jadi affiliate TikTok. Kamu mau jadi affiliate TikTok. Walaupun saya sendiri, ini saya disclaimer ya, saya tuh bukan content creator, saya bukan afiliator. Saya trainer, saya business coach. Dan saya lihat, ini peluangnya apa lagi? Karena saya tahu saya seorang business coach. Orang kalau mau cari penghasilan, ya, ya kalau dia nggak kerja, ya dia bisnis gitu ya. Kalau bisnis, modalnya dari mana? Dan tidak semudah membalikan telapak tangan kalau kita mau bicara bisnis ya. Jadi 80% bisnis ini secara statistik mati dan tutup di tahun pertama. Jadi modal
Kemauan yang kuat saja belum cukup, Bapak Ibu. Kalau tidak disertai ilmu, tidak ada yang membimbing, itu menjadi tidak mudah. Nah, lantas solusinya apa? Disinilah Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman panjang saya sejak lulus dari ITB, Bapak Ibu, dari tahun 99 ya, saya mulai langsung terjun ke dunia bisnis, dan saya mulai jadi seorang bisnis coach tahun 2007. Saya pernah terjun juga ke dunia profesional ya, bekerja. Jadi seluk-beluk di dunia kerja saya juga tahu, seluk-beluk sebuah bisnis insya Allah ya saya juga memahami. Dan ya saya membayangkan kalau seseorang nggak punya talenta, orang nggak punya uang gitu ya, nggak punya uang untuk modal, berat untuk bisa berhasil di dunia bisnis. Tapi, nah, disinilah saya mau mulai sebuah pemahaman yang kalau ini Bapak Ibu pahami dengan baik, Bismillah, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi ketika kita bermimpi, saya mau jadi sultan, saya tetapkan deh, ya, sultan itu penghasilannya sebulan 1 miliar, setuju? Boleh nggak? Kalau lebih dari 1 miliar per bulan itu sultan. Kita sepakati ya, terminologi kita bersama deh. Sultannya kalau punya penghasilan di atas 1 miliar per bulan. Setuju? Kalau setuju, ketik sepakat. Orang kalau sudah penghasilannya tiap bulan 1 miliar gitu ya, penghasilan ya, bukan omset, maka ya banyak hal harusnya dia bisa beli gitu kan. Bisa beli kendaraan, bisa beli rumah, bisa sedekah, bisa umroh, bisa haji. Maka penghasilan 1 miliar menurut saya adalah kriteria yang tepat kalau kita mau bicara malam hari ini kriteria sultan kan gitu. Tinggal pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seseorang punya opportunity yang sama untuk menjadi sultan. Maka melalui, Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Jadi yang bulat ini kan million dollar dream, impian yang besarnya jutaan dolar. Ya kita anggaplah ya, kita ingin punya penghasilan 1 miliar per bulan, lebih dari 1 miliar per bulan. Coba saya mau tanya, adakah di sini, jangan jangan bicara dulu tentang kemustahilan, dong, saya belum jelasin ya, atau ketidakmungkinan. Mau aja dulu gitu ya. Siapa yang mau dan saya doakan ya supaya bisa punya penghasilan lebih dari 1 miliar per bulan. Silakan ketik saya. Yang mau silakan ketik saya. Baik, terima kasih atas responnya. Nah, ketika kita sudah menetapkan satu angka, maka kan kita harus kemudian membuka peluangnya. Kalau lewat jalur kerja udah pasti nggak mungkin lah. Siapa yang mau gaji Bapak Ibu, ya gaji kita dengan gaji 1 bulan 1 miliar kan gitu ya. Kalau dari jalur bisnis, ya sama juga gitu ya. Sesuatu yang tidak mungkin karena berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu dan keilmuan yang saya peroleh, kalau ada orang pengen punya penghasilan 1 miliar, in average ya, ini rata-rata modalnya 10 kali lipat dari uang yang ingin dihasilkan. Nah, waduh, boro-boro dong coach kalau punya modal 10 miliar. Ya itu dia gitu ya. Tetapi dengan memahami satu gambar ini, Bapak Ibu, ini sudah kita olah agar sesuatu yang impossible buat Bapak Ibu, buat kita semua, ini menjadi possible. Jadi kalau kita punya impian jutaan dolar, kalau Bapak Ibu punya impian ingin punya penghasilan di atas 1 miliar, maka gunakan leverage. Ya, leverage itu bahasa Indonesianya pengungkit. Jadi kalau kita ingin mengungkit impian kita, ya harus menggunakan alat ungkit, ya. Pengungkit. Dan apa saja yang menjadi elemen dari pengungkit? Yang pertama mentor. Ya, yang pertama mentor. Bayar mentor ini nggak murah Bapak Ibu, tapi tenang. Sekolah Bisnis Indonesia memfasilitasi supaya Bapak Ibu bisa punya mentor gratis, ya kan? Yang kedua adalah jangan kerja sendiri. Kita penuh keterbatasan, kreativitas, keterbatasan apa lagi? Ya, banyak lah ya keterbatasan bakat kita sendiri gitu ya untuk bisa mencapai sesuatu. Maka untuk memudahkan pencapaian hal yang besar ya kita harus punya tim. Dan timnya semakin besar tim kita, semakin besar probabilitas untuk bisa mewujudkan impian kita tersebut. Yang berikutnya apa? Kalau kita ingin bisa mewujudkan impian kita, kalau kita sudah punya network yang bagus, ya, kalau kenal dengan para pengusaha, kenal dengan para sultan, ya kita tertular jadi sultan juga, gitu kan?
Tapi kalau Bapak Ibu kita sama-sama kenalnya dengan orang-orang yang juga penghasilannya kecil, ya sudah penghasilan kita akan segitu-gitu aja Bapak Ibu. Tapi tidak perlu berkecil hati, ada yang namanya infinite network, jaringan yang tidak terbatas yang ada di sosial media, sehingga kita bisa menjangkau mereka, berkenalan dengan mereka kalau kita mampu memanfaatkan sosial media. Dan saya kasih catatan khusus satu sosial media yang menurut saya, yuk silahkan dimanfaatkan dengan baik, yaitu TikTok. Karena TikTok punya sebuah algoritma yang khusus, ya, sekalipun misalnya follower kita masih sangat minim, tapi kalau konten kita, Bapak Ibu semua, sesuai dengan algoritma TikTok, maka konten kita bisa ditonton oleh banyak orang, oleh ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Itu dahsyatnya TikTok, ya. Yang berikutnya apa? Tools. Saya cerita, ya, Bapak Ibu, kemarin kita baru 3 hari. Dan di hari ketiga saya kasih sebuah rahasia besar, ya, bagaimana seseorang tidak akan pernah kehabisan ide untuk bisa membuat konten, ya. Dan baru kemarin yang ikut di acara 3 hari, wah kalau kayak gini gampang bikin konten. Iya, idenya gampang, tinggal eksekusinya. Nah, kalau kalau ide ketidakmampuan memunculkan ide, tetapi sudah enjoy di depan kamera, selesai tuh. Karena ada tools yang kemudian bisa membantu memunculkan ide bahkan untuk berapa? Mau sekian puluh hari ke depan, ide konten. Mau 100 hari ke depan, bisa Bapak Ibu. Mudah. Oke. Nah, itu harus menggunakan alat bantu atau tools. Dan yang tidak kalah penting adalah sistem. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu kemudian bikin akun TikTok dan kemudian viral, tapi Bapak Ibu tidak terkoneksi dengan sebuah sistem bisnis, maka Bapak Ibu nggak bisa mendapatkan uang. Ya kan? Jadi begitu terkoneksi dengan sebuah sistem bisnis, contohnya adalah ya ketika Bapak Ibu daftar sebagai affiliate, maka disitulah Bapak Ibu terkoneksi dengan sistem bisnis TikTok, ya. Sehingga ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan uang dari produk-produk yang Bapak Ibu jual melalui keranjang kuning. Nah, tetap saya coba evaluasi gitu ya. Wah, ini nggak semua orang nih akan bisa seperti orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan GMV yang besar. Bahkan kemarin ada ikut satu peserta udah 2 bulan belum pecah-pecah telur gitu ya, keranjang kuningnya. Ya karena memang tidak sesemudah itu Bapak Ibu. Tidak semudah orang yang orang pikirkan kalau misalnya mau berhasil di sini, oh kayaknya gampang. No, ya lebih ngeri lagi kalau begitu tahu belajar gitu ya ternyata masalahnya setelah berapa hari belajar baru dikasih tahu gimana caranya supaya viral, gimana caranya supaya ditonton, konten kita ditonton banyak orang, ngiklan. Nah, bayar iklan ini udah sesuatu yang nggak masuk akal Bapak Ibu. Saya sedikit cerita ya tentang konsep sales and marketing. Seorang pebisnis untuk bisa membuat produknya diketahui dan pada akhirnya dibeli oleh customer, ya, oleh pelanggan, bisa melakukan upaya yang namanya promosi, promotion. Oke, nah promosi ini membutuhkan biaya. Jadi contoh misalnya ya, kalau di zaman dulu, sekarang juga masih ada, tetapi sudah semakin jauh berkurang. Makanya dunia televisi babak belur Bapak Ibu ya. Kalau orang mau mau produknya diketahui di masyarakat, karena masyarakat menonton televisi, maka ya kita bayar iklan gitu ya. Kita membuat iklan agar ditonton oleh pemirsa televisi. Sama di era sekarang, kalau Bapak Ibu membuat sebuah konten agar ditonton oleh pemirsanya dan itu menggunakan ads ya, menggunakan TikTok ads misalnya, maka keluar uang sudah pasti. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu ya yang keluar uang memasang iklan pasti mendapatkan pembeli? Boleh jawab dulu. Ini alur berpikir supaya bisa dipahami Bapak Ibu. Kenapa saya nggak mendorong semua orang langsung masuk TikTok? Enggak. Karena itu tidak mudah. Gitu ya. Karena ketika kita berbayar iklan, ini adalah sesuatu yang kita pasti keluarkan hasilnya belum tentu. Nah, kenapa sekarang eh, apa affiliate ini laku keras gitu ya? Karena pebisnis juga
memilih. Kalau saya berpromosi sendiri, saya keluar duit pasti, hasilnya belum tentu. Kenapa enggak? Biaya marketing saya kasih saja ke orang yang bisa jualan. Nah, orang yang bisa jualan itulah yang kita sebut sebagai affiliate. Oke? Bagi pemilik bisnis, bagi pemilik produk, bagi pengusahanya, ini menarik. Kenapa? Saya tidak perlu keluar uang kalau produk saya tidak terjual. Saya hanya keluarkan komisi kalau produk saya terjual. Sehingga yang semula fixed cost harus keluar duit menjadi variable cost. Oke. Jadi biaya promosinya tak kasih aja ya untuk para affiliate. Makanya kita bisa dapat berapa? 10% Bapak Ibu. Dan ketika kita menjual di TikTok, itu barang-barangnya banyak sekali barang yang harganya sangat murah kan begitu ya. 35.000 lah, 20.000 lah, 15.000. Jadi kalau kita jual produk 35.000, kita dapat untungnya berapa? 10%. Nah, menjadi tidak masuk akal ketika afiliatnya disuruh ngiklan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Pola pikirnya bisa dipahami, kalau paham boleh ketik paham. Jadi kan nggak masuk akal. Pengusaha ini udah ngasih, ya udahlah, saya kasih kasih affiliate gitu kan, supaya resiko saya kurang, ya bahkan nggak ada resiko, biarkan saja affiliate promosi. Nanti kalau terjual baru saya bayar. Lah, sekarang affiliate-nya mau ngiklan, kan gila Bapak. Buat saya nggak masuk akal gitu ya. Kita cuma punya spare margin 10% terus ngiklan. Nah, disinilah kenapa kenapa saya berpikir bahwa gak bisa nih. Kalau orang cuma didorong menjadi affiliate TikTok, ini pasti banyak yang nanti sengsara. Udah lama ya keluar duit, tapi nggak menghasilkan. Maka kita buatkan sebuah pola yang memungkinkan Bapak Ibu berhasil lebih cepat. Oke, kalaupun nanti pengen multiple streaming of income, Bapak Ibu juga menjadi affiliate TikTok, silahkan ya, silahkan. Tetapi bagaimana 1 bulan awal Bapak Ibu bisa mendapatkan uang dengan resiko yang sangat minim, bahkan bisa dibilang nggak ada resikonya. Karena Bapak Ibu untuk masuk dalam sistem ini gratis. Dahsyat, kalau dahsyat boleh bilang dahsyat tuh. Jadi untuk masuk sistemnya gratis Bapak Ibu. Dan peluang untuk berhasil, kalau mau dibandingkan menurut saya, kalau Bapak Ibu sudah sukses, bisa sukses di TikTok, di sini insya Allah pasti pasti sukses gitu ya. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu nggak sukses di menjadi affiliate TikTok, di sini belum tentu Bapak Ibu nggak sukses. Karena di sini jauh lebih mudah. Bagaimana coach caranya? Jadi, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan ya, sejak awal saya bicara sampai sekarang, alurnya Bapak Ibu bisa pahami. Jadi, sederhana. Kita sudah buatkan Bapak Ibu. Jadi kan kalau kita nggak mau jadi pebisnis, kita bisa dapat uang dari mana? Ya tetap konsepnya sama seperti affiliate. Kenapa saya bilang ini affiliate? Affiliate itu kan sebetulnya quote unquote namanya reseller Bapak Ibu. Betul apa betul? Boleh dijawab dong? Affiliate itu kalau dulu bekennya namanya reseller, reseller, reseller kan begitu. Tapi di era sekarang ya diganti namanya affiliate gitu ya. Padahal dulu pernah era di mana yang namanya jadi afiliator tuh jadi sesuatu yang negatif. Tapi ya dahsyatnya TikTok bisa membuat ya istilah afiliator atau affiliate itu menjadi satu hal yang positif-positif saja gitu ya. Nah, jadi kami coba hadirkan kalau melalui TikTok, orang sukses di TikTok affiliate di sini insya Allah pasti sukses. Oke? Kalau orang tidak sukses di affiliate TikTok, di sini Bapak Ibu semua belum tentu dia tidak sukses. Jadi, kenapa saya bilang ayo sukses dulu di sini? Kalau di sini sudah sukses jadi affiliate TikTok sukses mah gampang, nggak punya duit gitu ya. Akan punya duit terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi gimana langkah demi langkah di mana Bapak Ibu semua punya peluang yang sama untuk bisa jadi sultan dengan penghasilan 1 miliar rupiah per bulan. Oke, kembali ke situ ya. Jadi kan tema besar kita malam hari ini adalah bahwa setiap orang, setiap dari kita itu punya peluang yang sama. Beda kalau jalurnya harus menempuh jalur pendidikan, ya harus ini itu segala macam. Enggak. Tapi yang kami coba hadirkan adalah sebuah peluang yang terbuka bagi siapapun. Ya,
karena sudah memasuk sudah memadukan semua elemen ini. Sehingga Bapak Ibu semua, kalau kita bicara saya pengen, nah ini ya angka-angkanya coba kita buat supaya menjadi angka yang masuk akal gitu ya. Oke, saya ingin penghasilan 1 miliar rupiah. Pasti lebih ya, tapi kita buat angkanya 1 miliar. Oke, sekarang kalau kita mau membantu menjualkan sebuah produk, sehingga kita nggak perlu keluar duit sendiri, biar yang punya produk kita bantuin deh, ya kan? Yang punya produk kita bantuin, kita jual, ya. Kalau yang punya produk itu ternyata mau kasih kita untungnya 10.000 rupiah, berapa jumlah produk yang harus kita jual? Silakan tulis di kolom komentar. Ayo, kita tes matematikanya. Kalau saya bantu jualin produknya, saya dapat nih 10.000. Kalau saya pengen dapat 1 miliar, berarti berapa produk yang harus Bapak Ibu jual? Ayo, silakan tulis di kolom komentar kalkulatornya. Ini biar dipahami Bapak Ibu ya, biar dipahami bahwa apa yang disajikan oleh Sekolah Bisnis Indonesia dalam bentuk sistem affiliate plus ini Bismillah insya Allah sudah yang terbaik. Pertanyaannya tadi apa? Aduh, oke saya ulang ya. Pertanyaannya gini, Bapak Ibu kan pengen punya penghasilan 1 miliar lebih. Kita bulatkan saja 1 miliar per bulan. Oke. Dan untuk bisa dapatkan 1 miliar itu adalah dari upaya kita menjualkan produk orang lain supaya nggak pakai modal. Ya, supaya nggak pakai modal ya kita bantu jualin produk orang lain. Kalau keuntungan dari satu produk yang kita jual adalah 10.000, pertanyaannya adalah berapa produk harus terjual? Ayo, ini kenapa jadi beda-beda begini? Ayo, ayo. Kok ada yang 1 juta, ada yang 10.000? Ini gimana ceritanya ini matematikanya ini? Aduh, Pak Jamroni lagi 100 miliar. Waduh, gawat ini. Ini bahaya ini. 1 miliar produk. Gimana ceritanya 1 miliar sih? Bapak Ibu, kita mau simak baik-baik ya. Ini soal matematika. Ya, soal matematika. Anak SD. Ya, ini anak SD. Kayaknya nggak usah anak SMP deh. Ini anak SD harusnya udah bisa nih. Kok 1 miliar dibagi 100? 10.000. Ya, kita dapat untung dari satu produk tuh 10.000. Maka, nah, ini udah dikasih tahu nih yang benar nih ya alurnya. 1 miliar bukan dibagi 100 Pak Marwan, dibagi 10.000. Ah, berarti harus 100.000 produk yang terjual. Betul nggak? Yang lain, betul nggak? 100.000. Betul ya? 100.000 produk. Ah, pertanyaannya, sanggup nggak jualin produk 100.000 sendirian? Sanggup nggak Bapak Ibu? Nggak akan sanggup Bapak Ibu. Betul ya? Maka kan harus ada terobosan. Harus ada terobosannya begini. Tetap saya mau dapat 1 miliar kan gitu. Nah, karena saya pengen 1 miliar dan produk yang kemudian saya bisa jualkan, marginnya misalnya ini kita buat ilustrasi yang marginnya dikasih 10.000 gitu ya. Tidak harus pakai tim, tidak, koma harus pakai tim. Ah, betul Pak Hasan. Itu harus ada koma itu Pak Hasan ya. Jadi ya kalau kita 1 bulan harus menjual 100.000 sendirian, saya yakin nggak ada yang akan sanggup. Tapi kalau kita punya pasukan 100.000 orang dan masing-masing hanya jual satu, atau kita punya 10.000 pasukan yang masing-masing jual 10, kira-kira Bapak Ibu ya lebih masuk akal mana? Jualan 100.000 sendiri atau jualan 100.000 dibantu 100.000 orang atau dibantu 10.000 orang
Mana yang lebih masuk akal? Yang A atau B? A adalah jualan sendiri, B dibantu tim. Nah, pasti dibantu tim. Tinggal kita berpikir bagaimana caranya kita punya tim sebanyak itu. Dan kita bagaimana kita punya tim seproduktif itu. Walaupun kalau kita bicara produktivitas, ya kalau sebulan cuma jual satu sih, harusnya semua sanggup. Berarti persoalannya bukan di jualannya. Persoalannya adalah tantangannya adalah di bagaimana kita bisa punya tim sebanyak itu. Setuju? Kalau setuju ketik sepakat. Kalau hanya sebulan cuma jualan satu, Bapak Ibu, gitu ya, rasanya harusnya setiap orang harus bisa. Oke, keterlaluan kalau nggak bisa mah gitu ya. Nah, tetapi tantangan terbesar kita adalah bagaimana menghadirkan 100.000 orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, disinilah sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, melalui perjalanan panjang, saya pernah belajar di dunia multi level marketing gitu ya, sehingga saya banyak tentu terwarnai kehidupan saya melihat oh gila ya ini dahsyat sebetulnya sebuah konsep yang luar biasa, tetapi memang pada akhirnya banyak sekali multi level marketing yang diselewengkan sehingga berubah menjadi money game. Banyak orang yang pada akhirnya kenapa alergi dengan dunia multi level marketing ya karena banyak orang bergabung keluar duit dan kemudian gagal. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Banyak orang yang kemudian dia keluar duit, dia sudah investasi, tetapi ternyata nggak berhasil, gitu ya, nggak berhasil. Belum lagi, ternyata begitu didalami secara kajian syar'i, oh ini tidak memenuhi kaidah syar'i. Kenapa? Karena ada unsur goror di sana, ada unsur maisir di sana, ya, ada unsur perjudian di sana, ada banyak hal yang sifatnya manipulatif di situ. Ya, belum lagi kalau bicara produk, kayaknya nggak masuk ke akal harganya. Sebuah produk dengan harga yang harusnya cuma 10.000, tiba-tiba jadi 100.000. Ya, ya karena harus membagikan komisi yang sedemikian besar. Oke, saya melihat sebetulnya network marketing, multi level marketing itu dahsyat. Tapi banyak sekali yang pada akhirnya menurut saya ya orang sudah alergi, orang sudah traumatik gitu ya, sehingga kalau harus bergabung mengikuti multi level marketing dengan berbagai macam dinamikanya, apalagi kalau harus bayar di muka, udah lebih baik give up. Setuju? Kalau setuju ketik sepakat Bapak Ibu semua. Kalau setuju ketik sepakat. Nah, yang menarik, saya coba Bapak Ibu karena saya pernah mendalami dan ya saya berhasil di dunia tersebut gitu ya. Saya bersyukur saya berhasil. Tetapi saya melihat nggak semua orang bisa berhasil. Satu, nggak semua orang misalnya punya modal, ya kan? Betul, coach, no pain, no gain gitu kan? Ya kalau mau berhasil harus punya modal. Betul, itu sih nggak salah. Siapa sih yang bicara salah? Betul, ya. Ya, itu sama saja dengan keberhasilan seseorang akan lebih berhasil kalau dia sekolah dan sekolah butuh duit kan begitu. Sekarang di sini sama juga. Seseorang kalau mau berhasil ya dia harus mengupayakan. Nah, kalau mengupayakannya nanti buat masuk berapa juta misalnya terus harus harus pinjam uang, lebih parah lagi nanti pakai pinjol lah. Ya, bukan berhasil babak belur Bapak Ibu. Maka harus dihadirkan sebuah sistem yang memungkinkan siapapun tanpa terkecuali. Sekali lagi, siapapun tanpa terkecuali, karena kalau saya anggap kalau modal gadget ya, modal handphone dan kuota ya semua orang saat ini pakai handphone dan punya kuota kan gitu ya. Kalaupun nggak ada, ya coba merapat banyak ada beberapa titik yang bisa dimanfaatkan buat buat kuota gratis ya, internet gratis. Tapi itulah modal yang paling minimal yang harus memang dimiliki. Tapi kalau lebih dari itu, nggak semua akan punya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, tetap saya ambil, nih, simak baik-baik ya, saya tetap ambil dari multi level marketing konsep dasarnya, karena konsep dasarnya sebetulnya network marketing. Oke, cuma kreativitas manusia yang kadang-kadang Bapak Ibu semua kalau kita lihat kan Bapak nenek moyang ya, nenek moyangnya multi level ada yang tahu? Boleh tulis dong nih kalau komentar. Nenek moyangnya, nenek moyang dan masih hidup ya. Kalau nenek moyang kesannya udah mati gitu ya. Sekarang masih jalan sebetulnya. Ada yang tahu? Bukan Ponzi. Wah, bukan CNI. CNI mah ngikutin kemudian. Pasti ada yang tahu.
Ayo, ya bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Nah, Mang Abdul paham betul. MW. Yes, MW ya. MW. Sampai sekarang masih ada, MW masih ada gitu ya. Oke, saya bicara Bapak Ibu semua, saya harus ambil yang positif, yang membantu kita, memudahkan kita. Tapi kita harus tanggalkan yang negatif. Ya, jadi kan kreativitas manusia yang berawal dari matahari sistemnya kalau mengerti sistem multilevel ya, matahari, kemudian kreativitasnya manusia bikin konsep binary kan gitu, ya, binary nanti ada apa tuh TikTok, TikTok apa, pokoknya kiri kanan seimbang kan. Kemudian yang parah dari sistem ini sebetulnya adalah ketika ada kaki yang tidak seimbang, orang mulai ngakalin sistem. Dulu di industri umroh haji, ini yang bahaya gitu ya, ada orang bayar puluhan juta cuma dapat titik-titik noda gitu. Gimana ceritanya bayar tiga? Karena adik saya ikut ya, saya bilang kok konyol sih, ikut dalam hati ya. Konyol bayar puluhan juta ya, Trineri, yes Pak Ermoyo. Ini bayar puluhan juta ya. Lah kalau udah puluhan juta mah udah langsung bisa umroh tuh, keluar 30 sekian juta mah udah langsung umroh, ngapain juga gitu kan. Melakukan hal yang ternyata ya pada akhirnya tetap yang bersangkutan gak bisa merekrut orang, babak belur Bapak Ibu. Akhirnya umrohnya enggak, duitnya amblas. Oke, jadi kalau kenapa banyak orang alergi multi level marketing, saya cerita. Salah satunya ketika menggunakan konsep binary, keseimbangan kanan kiri. Oke, maka yang terjadi adalah ketika orang pengen dapatkan komisi, dia coba berusaha seimbangkan. Cara menyeimbangkannya apa? Kalau itu produk, dia beli produknya. Akhirnya apa? Bikin manipulasi kan. Itu titik-titik, ya itu titik siapa gitu ya, namanya nama sendiri segala macam, sehingga akhirnya dibeli produknya seimbang, komisi keluar. Nah, begitu komisi sudah dapat, produk banyak kan. Ya sudahlah, dijual berapa juga untung. Akhirnya produk dijual di pasar dengan di bawah harga pasar. Oke, apa yang terjadi? Ya nggak akan sustainable Bapak Ibu. Ya, jadi inilah sistem-sistem yang menghancurkan sendi-sendi yang kemudian seharusnya multi level marketing itu oke, tapi sudah menjadi sesuatu yang banyak orang yang alergi, banyak orang yang tidak suka gitu ya. Nah, saya berusaha Bapak Ibu untuk ini intisarinya mana nih? Oh, intisarinya adalah network marketing. Ya, network marketing bahwa ketika kita mau menjual, ya jauh lebih mudah kalau dibantu orang. Dan multi level dulu, ya kalau kita bicara multi level marketing yang sehat, misalnya MW ya, MW. Walaupun kan produknya jadi tidak masuk akal juga, harganya tinggi sekali kan kalau kita bicara MW, eh, bi- pasta gigi atau roll on aja harganya sudah nggak make sense gitu ya, nggak, ya mungkin secara kualitas oke lah, tetapi kalau untuk daya beli masyarakat Indonesia berat gitu kan. Jadi sahabat-sahabat semua, saya harus ambil prinsip-prinsip dasarnya untuk dikemas dengan kekinian, dan ini menjadi sesuatu yang kalaupun Bapak Ibu coba kaji, silahkan kaji secara kaidah syar'i, Bismillah, insya Allah melalui penelusuran panjang saya. Apa yang dihadirkan di Affiliate Plus adalah sesuatu yang Bismillah, insya Allah sudah sesuai dengan kaidah syar'i. Oke, tidak ada yang dirugikan, tidak ada unsur maisir, tidak ada unsur goror, ya. Apa itu maisir, apa itu goror, mah nggak ditelusuri, gitu ya. Dan kalau ada yang kemudian dianggap tidak syar'i, ayo, mari kita diskusi, gitu ya. Mari kita diskusi. Tapi menurut saya ini sudah sesuai. Oke, jadi yang pertama Bapak Ibu, sistem affiliate plus supaya Bapak Ibu bisa punya banyak pasukan, ya kan? Supaya banyak pasukan ya saya harus ambil intisari dari kalau MLM ya intisarinya network marketingnya kan gitu. Tidak dengan berbagai macam modifikasi yang pada akhirnya itu yang kemudian dijauhi oleh masyarakat. Nah, yang menarik Bapak Ibu, setelah kita coba rumuskan, nah inilah tiga langkah mudah kalau Bapak Ibu mau jadi sultan. Ya, apa langkah mudahnya? Pertama adalah daftarkan diri Bapak Ibu. Dan sekarang sistem IT-nya sudah siap, walaupun belum 100% sempurna, tapi paling tidak sudah bisa digunakan. Oke, sehingga Bapak Ibu sudah bisa mulai beraktivitas dulu untuk membangun jaringan. Oke, kenapa? Karena dengan Bapak Ibu gratis
maka tentu akan jauh lebih mudah juga mendaftarkan orang lain karena sama-sama gratis. Kalau Bapak Ibu lihat nanti ya, daftarkan misalnya 10 orang, kita lihat ilustrasinya seperti apa. Nah, tinggal Bapak Ibu, bagaimana caranya agar setiap orang, termasuk Bapak Ibu, itu setiap bulan, kalau kita bicara produk, ya produktif. Minimal 1 bulan jual yang satu aja misalnya, ya minimal. Coach, kalau jual lebih dari satu, boleh? Ya boleh banget, tiap hari jualan juga boleh. Tapi jangan sampai sebulan satu juga enggak, gitu ya. Oke, begitu Bapak Ibu sanggup. Dan sebetulnya begini, kalau cuma satu, dan Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan pemilik produk, ya, dan pemilik produknya ini menarik Bapak Ibu. Produk yang semula hanya bisa dinikmati oleh mereka yang datang ke kafe tersebut, ya, atau dinikmatinya di Jerman karena ya produknya diekspor ke Jerman. Nah, saya bilang, aduh, kok orang Jerman dulu yang menikmati, kenapa nggak orang Indonesia gitu ya? Dan setelah saya telusuri, produknya memang top marko top, Jos Marko Jos ya. Ya, coach produknya apa? Produknya kopi. Memang bukan kopi biasa, ini kopi specialty ya, kopi yang dari sumber bahan bakunya ini ditanam di lereng, ya, di lereng apa Pak Arya? Lereng gunung apa? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat? Lereng gunung apa? Kopi apa nih? Nah, Kamojang ya. Di lereng Gunung Kamojang. Kemudian prosesnya juga sebuah proses yang natural, ya, proses natural. Kemudian, nah, proses natural ini melalui sebuah riset ya, artinya beda. Orang mau niru juga ya karena dirahasiakan, nggak bisa semua orang niru. Jadi kopi ini istimewa Bapak Ibu. Saya juga baru tahu begitu saya belajar. Wow, kenapa kopi diistilahkan sebagai raja buah gitu ya? Karena ternyata melalui proses yang berbeda, bahan baku sama nih kopi, kopinya sama, tapi diproses beda. Itu bisa buah yang berbeda yang muncul, ya. Jadi memang luar biasa. Awalnya saya ini adalah penikmat kopi sasetan, tapi begitu belakangan dapat sekali, dapat informasi-informasi yang penggunaan atau konsumsi kopi sasetan dalam jangka panjang itu bisa merusak kesehatan, men-trigger orang terpicu nanti ya jadi diabetes. Kemudian dalam jangka panjang Bapak Ibu bahkan ada zat adiktif yang kalau itu dikonsumsi ya bisa berbahaya ya. Nah, yang justru dari kopi ini sebaliknya, ini adalah sebuah kopi murni yang kalau dikonsumsi dengan secara rutin Bapak Ibu ya minimal tiap hari gitu ya mengkonsumsi ini malah menyehatkan, membuat kita terhindar dari serangan stroke, terhindar dari serangan jantung, terhindar dari demensia, ya. Belum lagi kalau kita bicara cita rasa kenikmatan kopinya yang tentu berbeda, ya. Nah, jadi kalau cuma menjual kopi Bapak Ibu, nih saya kasih tahu ya ini kopinya sebulan cuma satu, harusnya semua bisa. Dan kalau seperti itu kita lihat Bapak Ibu ilustrasinya ya. Jadi dengan Bapak Ibu daftar dan mendaftarkan, serta yuk setiap bulan upayakan Bapak Ibu bisa menjual satu. Kalau nggak menjual satu ya beli gitu ya, sehingga Bapak Ibu jadi pelanggan. Oke, nah apa yang kemudian Bapak Ibu dalam proses rekrutmen kami akan bimbing, kami akan ajarkan. Mulai dari yang senang pakai apa copywriting di WA silahkan ya. Nih, nanti sudah ada nih Bapak Ibu, malam hari ini Bapak Ibu bisa daftar langsung gratis dan sudah dapat nanti linknya, link affiliate-nya udah dapat ya. Jadi nanti hubungi Pak Arya, Bapak Ibu akan karena di sini ada pengundang ya, nanti hubungi yang ngundang supaya nanti yang ngundangnya dulu yang daftar ya. Yang mengundangnya daftar dulu, baru yang bersangkutan ngasih nomor referensi. Saya cuma kasih satu catatan, tolong nanti ngisi nomor teleponnya yang benar ya. Itu jangan pakai 081 enggak, sudah pakainya plus 62 yang biasanya ada nol, nolnya hilangin ya. Jadi langsung aja plus 62 8 sekian sekian sekian. Oke. Nah, ini kuncinya nih. Soalnya banyak nanti yang gagal. Saya aja pernah tadi gagal berkali-kali begitu saja. Ini kenapa ya? Ya pantesan yang menang teleponnya kayak gitu ya gagal pasti gitu ya. Jadi insya Allah ini sederhana dan mudah dan kita akan terus berupaya untuk ini menjadi mudah bagi siapapun ya Bapak Ibu semua sehingga hadirkan atau daftarkan 10 orang nanti menjadi mudah karena
banyak Bapak Ibu tinggal pakai ya kalimat-kalimatnya, ya kan? Ini contoh nih, jika hidupmu masih merasa terasa sulit, bisa jadi kamu belum bergabung ke, nah ini ya. Kemudian, dan ini gratis. Oke, hutang kok dibiarkan. Banyak loh sekarang yang terlilit hutang dan tidak sedikit ya kemudian stresnya luar biasa karena hutang kan. Nah, hutang kok dibiarkan. Kalau ya ya kalau nggak mampu bayar bisa jadi karena belum bergabung. Nah, orang klik daftar, tinggal berikutnya ajak mereka untuk memahami. Saya akan buatkan nanti video. Kalau ini kan harus 1 jam ya, kelamaan. Ya, kelamaan. Saya bikin nanti video yang singkat supaya orang paham. Oh, cuma begitu mah gampang. Iya, ini gampang Bapak Ibu ya. Jangan anggap ini susah, ini gampang banget. Oke, hari gini belum punya rumah. Nah, bisa jadi kamu belum gabung ke sini. Gratis. Ingat ya, karena gratis Bapak Ibu, ini menjadi mudah. Dan kita siapkan sesuatu yang membuat Bapak Ibu juga mudah. Oke, dan alhamdulillah sekarang kita sudah bekerja sama satu kopi. Yang kedua adalah kita sudah bekerja sama dengan Biro Travel Umroh Haji. Jadi harganya nanti sama dengan di travel itu. Tapi kalau Bapak Ibu 1 tahun, masa iya sih nggak bisa dapetin 1 jamaah umroh? Kan begitu Bapak Ibu ya. Kalau bisa tiap bulan ya dahsyat gitu ya. Beda cerita kalau Bapak Ibu misalnya gabung dengan Biro Travel jadi agent ya, jadi agent. Tiap bulan harus jualan tuh. Betul apa betul? Karena sendiri kan, sendiri harus jualan ya akhirnya nggak mudah. Tapi kalau di sini, masa iya 1 bulan Bapak Ibu, apalagi umroh kita menurut saya sangat terjangkau ya. Ini umrohnya affordable gitu ya. Jadi Bismillah insya Allah ini bisa jadi jalan bagi siapapun. Oke, bahkan ada satu paket umrohnya yang memungkinkan Bapak Ibu bisa dapat kalau tadi dari kopi 10.000 dari paket umroh yang satu ini Bapak Ibu bisa dapat 1 juta rupiah ya. Oh itu dahsyat nih. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah ini contoh promo-promo yang nanti bisa baik dibuat dalam bentuk copywriting atau Bapak Ibu bisa juga buat dalam bentuk konten, konten-konten video ya, gambar-gambar dan lain sebagainya. Oke, naik haji itu mungkin menjadi impossible gara-gara daftar tunggu belasan hingga puluhan tahun dan biaya yang tinggi. Tapi dengan bergabung, klik di sini semua menjadi possible. Ya, oke, apalagi nih? Nah, ini buat teman-teman yang ojek online. Jadikan ojek online itu hobi, ya. Atau bahasa lain misalnya, ya, bersyukurlah jadi ojek online karena tiap hari bisa dapat uang. Tapi kalau pengen dapat uang untuk bisa umroh atau haji, gabung ke sini gitu ya. Karena berat kalau dari ojek online bisa berangkat haji mah almost impossible gitu ya. Kalau bisa dibilang malah impossible gitu kan. Tapi ya sudah itu mah jadi dapat uang harian gitu ya. Tapi untuk bisa bisa beli rumah, bisa untuk umroh, bisa untuk haji, ya bergabung di sini. Sehingga semua orang punya peluang yang sama. Dan kalau bicara kopi, Bapak Ibu, saya tuh Pak sangat ingin nanti, ayo Indonesia dulu makmur, nanti kita buka ini ke seluruh penjuru dunia, Bapak Ibu semua. Karena bicara dunia, pasarnya sangat besar, ya. Dan kopi kita sudah terbukti diminati di Jerman, ini negara-negara Skandinavia sudah tertarik gitu ya. Kemudian Jepang, Korea, beberapa negara ini juga di Asia juga sudah mulai tertarik dengan kopi ini, ya. Dan yang menarik kopinya kopi asli Indonesia. Oke, ini lagi contoh-contoh promo berikutnya. Nggak usah minta ke suami untuk perawatan wajah ke klinik gitu ya. Gabung saja ke sini. Supaya para istri punya kemandirian, nggak usah minta-minta sama suami. Uang dari sini bisa untuk nantinya ke klinik tiap bulan ya. Amin. Apalagi? Nah, nanti banyaklah kreativitas terkait dengan copywriting. Jadi sesederhana ini, daftarkan diri Bapak Ibu menjadi Affiliate Plus sebagai member Affiliate Plus, kemudian daftarkan minimal 10 orang teman. Kalau bisa lebih. Kenapa lebih? Nanti kita lihat ya. Dan setelah itu bagaimana setiap bulan minimal jual 1 bungkus. Masuk akal. Kalau seperti ini semua orang harusnya bisa, setuju? Kalau seperti ini semua orang harusnya bisa jual 1 kopi sebulan hanya 1 bungkus, harusnya bisa, setuju? Kalau setuju ketik sepakat. Semua orang kalau jual kopi, kopinya kopi specialty ya Bapak Ibu ya. Kopinya bukan kopi kaleng-kaleng, cuma jualnya bukan harga jutaan juga gitu ya.
Jadi kalau pembeli pertama ya dia belinya dua ratus ribu rupiah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah jadi affiliate, beli ini tuh cuma 150.000. Jadi kalau dijual lagi 200.000, Bapak Ibu dapat untung 50.000. Lumayan ya. Cukup jual sebulan satu bungkus saja. Dan sebetulnya ini buat konsumsi sendiri juga selesai gitu ya. Itu harusnya semua orang bisa. Ini yang saya bilang, inilah kesempatan. Semua orang bisa jadi sultan, Bapak Ibu. Peluangnya sama. Tinggal siapa yang kemudian mau kerja keras. Faktor pembedanya di situ. Ya kan? Siapa yang mulai malam hari ini langsung daftarin teman-temannya, saudaranya. Loh, masuknya gratis. Kalau Bapak Ibu saya presentasi malam hari ini, masuk gabung bayar 2 juta. Langsung mikir, duitnya dari mana, coach? Gitu ya. Tapi kalau hanya itu, wah ya udah. Sisanya sudah bisa langsung jualan. Bapak Ibu mau jual langsung, ya dapat tuh. Ya, oke, saya jelaskan detail ya. Saya jelaskan kembali lebih detail. Nah, ini potensi pertumbuhan kalau Bapak Ibu daftarkan 10 orang. Dan 10 orang ini melakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan. Dari 10, ya, jadi 100 orang yang baru. Dari 100 orang jadi 1000 orang yang baru. Sehingga kalau kita totalkan, tim Bapak Ibu menjadi ya 10 plus 100 plus 1000. 1110. If mereka semua jual satu kopi, berapa Bapak Ibu dapat? 10 ya. Ada tiga nih komisi komisi affiliate plus Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah penjualan langsung. Kalau Bapak Ibu jual ke konsumen ya dapat 50.000 ya dari harga 200.000. Silahkan. Tapi ada yang namanya komisi pembinaan. Jadi biar sesuai dengan kaidah syar'i, Bapak Ibu nggak duduk diam, tenang, tidur, dapat duit. Enggak, tetap ada effort. Tapi jangan bayangkan membinanya menjadi sulit karena ada Sekolah Bisnis Indonesia yang membantu Bapak Ibu untuk lebih mudah membina siapapun. Karena kami sadar nggak semua orang berbakat untuk jadi trainer. Setuju? Setuju. Tidak semua orang punya kemampuan untuk jadi trainer. Setuju? Kalau setuju ketik sepakat. Ya kan? Sehingga ya udah nggak perlu Bapak Ibu di sini nggak perlu kemampuan sebagai seorang trainer gitu ya. Biarkan saja Sekolah Bisnis Indonesia udah selesai gitu ya. Leadernya gampang cuma ngingetin ada training, jadwal training. Kemudian apa lagi? Ini ada apa kita simak informasi tentang product knowledge misalnya. Ya sesederhana itulah, nggak usah membayangkan sesuatu yang rumit-rumit gitu ya. Karena memang sistem ini dibuat untuk memudahkan siapapun. Oke. Nah, kita lihat nih. Jadi ada komisi yang namanya komisi pembinaan yang itu adalah tri up ya untuk kopi, nama kopinya Kopi Ruby. Oke, komisi penjualan langsungnya 50.000, komisi pembinaan tri up sistemnya adalah 10.000. Jadi contoh ya, A itu mendaftarkan B mendaftarkan C mendaftarkan D mendaftarkan E. Dan ini semua gratis, semua didaftarkan gratis. Oke, B itu ternyata bisa jual kopi satu bungkus. Ya, dia dapat komisi penjualan langsung. B dapat komisi penjualan langsung 50.000, A dapat 10.000 komisi pembinaan. Ya, C jual kopi. C dapat 50.000-nya penjualan langsungnya, B dapat 10.000, A dapat 10.000. Oke. D, D berhasil jual kopi. Maka yang dapat 50.000, D gitu ya. D dapat 50.000, C dapat 10.000, B dapat 10.000, A dapat 10.000. Oke. Dan kalau E jual kopi, E dapat 50.000, D dapat 10.000, C dapat 10.000, B dapat 10.000. Saya ingin sampaikan, saya nggak tahu orangnya ada atau enggak ya. Nah, Pak Arya bisa lihat ada nggak? Ada yang mampu bahkan menjual sehari 10, sehari 20 bungkus. Jadi kalau sebulan satu, keterlaluan kalau nggak bisa gitu ya. Keterlaluan ya. Jadi Bismillah insya Allah sudah kita uji cobakan. Ini semua orang harusnya bisa. Sama, saya juga sudah melakukan dan bisa. Ya, saya kalau mau dorong orang untuk melakukan ya saya juga melakukan dan bisa. Ya, ada ibu-ibu yang jago jualannya bisa 10 bungkus sehari, 20 bungkus sehari. Apalagi kalau cuma targetnya, ayolah jual sebulan satu aja, gitu ya. Oke, nah lihat ya. Jadi kalau tim kita ada 1.110, Bapak Ibu dapat kali 10.000, lumayan. Ini permulaan, belum jadi sultan, belum, tapi lumayan daripada nganggur, betul nggak? 11.000 mah bukan penghasilan sultan, atuh. Tapi sudah lebih baik dari kerja di pabrik gitu ya. Ini kan cukup di rumah saja ya, bisa cukup di rumah, Bapak Ibu tetap di rumah, ibu-ibu tetap di rumah ya.
bisa penghasilan segini. Ini kalau 10. Oke, kalau diawali 10, bagaimana dengan kalau Bapak Ibu daftarkan 100 orang? Dan masing-masing mampu mendaftarkan 100 orang dan saya mau latih semua pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa, insya Allah ya. Kenapa? Karena kita akan menggunakan tools, karena kita akan menggunakan sosial media, terutama TikTok ya. Maka kalau kita menggunakan TikTok, kalau di sini Bapak Ibu, saya anjurkan kalau Bapak Ibu punya uang, iklan nggak masalah. Nanti dulu ya, yang mau iklan nanti dulu. Saya bikin dulu iklan, kalau itu winning campaign Bapak Ibu ikutin. Selesai tuh. Ya, jadi dapatkan 100, apalagi kalau pakai ngiklan, ya sudah Bapak Ibu nggak ada persoalan. Karena di dunia marketing ada namanya biaya akuisisi dan nilai seumur hidup. Kalau Bapak Ibu untuk 100, untuk hadirkan 100, saya tanya nih misalnya ya, untuk hadirkan 100, ternyata perlu keluar uang beriklan 100.000. Berani nggak Bapak Ibu? Coba boleh dijawab di kolom komentar. Berani nggak? Untuk dapetin 100 tim, keluar uang 100.000 gitu ngiklan. Berani nggak Bapak Ibu? Coach, jangankan buat 100. Ya kan? 10 aja dapat. Berani saya. Nah, itu dia. Kami akan ajarkan itu Bapak Ibu, satu secara organik yang itu nggak keluar duit, ya kan? Yang kedua, coach, saya nggak apa-apa lah saya keluar duit juga gitu ya. Tapi saya pengen cepet soalnya. Ajarin dong TikTok Ads. Gampang. Kalau itu gampang banget ya. Tapi nanti saya buat dulu contoh videonya. If berhasil, saya baru bilang, nih saya spend 100.000, dapat 100 orang. Selesai. Yang dengan organik juga bisa Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu bagaimana belajar untuk bisa membuat konten viral ya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Lihat, kalau 100 Bapak Ibu, diawali dari 100 dan semua punya kemampuan karena tidak tidak mengandalkan network yang ada di diri sendiri ya. Maka lihat angkanya, dari 100 tim Bapak Ibu berkembang, ada 10.000 orang yang baru, 100 kali 100 ya. 10.000 masing-masing bisa hadirkan 100 lagi, 1 juta. Pertanyaan saya, kalau ini kita bicaranya bukan 1 bulan, 2 bulan, ini 1 tahun. Menurut Bapak Ibu masuk akal nggak? Gratis loh. Masuknya gratis. Kemudian cara mencarinya bukan hanya dari phonebook Bapak Ibu, dari kenalan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah ini masuk akal? Boleh ketik di kolom komentar. 1 tahun loh, ya. Saya nggak bicara ini 1 bulan, 2 bulan. No, 1 juta 1 tahun, ya. 1 juta 1 tahun. Oke, bahkan kita bisa nanti bidik kok ya karena TikTok ini kan sudah mendunia. Kita bisa gunakan TikTok atau nanti Facebook ya pakai Meta Ads, apapun lah ya, kalaupun semua terukur pastinya. Ini menjadi sangat masuk akal Bapak Ibu gitu ya, masuk akal sehingga dan kalau masing-masing hanya jual nantinya ya 1 bungkus kopi alias dikonsumsi sendiri saja, maka tim Bapak Ibu ya 100 plus 10.000 plus 1 juta. 1 juta 10.100 kali 10.000. Lihat angkanya Bapak Ibu. Ah, ini kira-kira penghasilan Sultan sudah lewat 10 miliar per bulan. Karena kalau kita bicara kopi tiap bulan pasti beli. Karena kita ingin ini untuk kesehatan kita. Ya, kesehatan supaya terhindar dari stroke, terhindar dari demensia, terhindar dari serangan jantung. Belum juga ya kalau sudah ngerti kenikmatan cita rasanya tersendiri gitu ya. Ditambah lagi, kopi itu mood booster Bapak Ibu. Jadi kalau di usia-usia yang sudah tidak muda, biasanya kalau pagi-pagi bangun tuh aduh udah males gitu kan. Nah, minum kopi yang tepat itu akan meningkatkan apa moodnya jadi lebih baik Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu kalau dicampur dengan kemarin di training sama pemilik brand ya, pemilik produk itu diajarin gimana caranya untuk kopi untuk stamina. Tinggal tambah jahe, tambah apa? Tambah jahe, tambah kayu manis. Oke, diajarin caranya nanti videonya tinggal minta Pak Arya mungkin masih punya itunya ya dokumentasinya itu bisa membantu untuk meningkatkan bukan cuma stamina tapi juga vitalitas. Oke, untuk produk knowledge sepertinya nggak harus malam ini ya sudah terlalu larut malam. Saya ingin memberikan ilustrasi nggak apa-apa lah, ini sedikit kok ya produk knowledge kopi sedikit kok ya. Jadi kopi ini Bapak Ibu ini dari lereng vulkanik Kamojang.
ya, ditanam di ketinggian 1670 mdpl. Jadi kenapa subur? Karena tanahnya tanah yang mengandung debu vulkanik ya, debu vulkanik dan prosesnya istimewa ya. Specialty Natural Submerged Anaerobic ini prosesnya menghasilkan kadar air hanya 11 sampai 12% dengan cita rasa yang istimewa, sahabat-sahabat semua ya, Bapak Ibu semua. Nah, ownernya punya dari hulu, dari mulai penanaman, panen, pasca panen, sampai pengolahan jadi biji kopi ya, sampai proses roastingnya. Jadi kalau Bapak Ibu pesan itu sebetulnya biji kopi yang sudah di roasting ya, biji kopi yang sudah di roasting, ada roasting date-nya. Di sini ada roasting date-nya, tanggal, karena freshnya itu kan menentukan itu kapan di roastnya ya, di roastingnya. Kemudian di sini tertera ada cupping score-nya 87,8. Ini masuk dalam kategori kasta tertinggi di kopi, Bapak Ibu ya. Jadi kopinya kopi Arabica ya, bukan Robusta, Arabica, sehingga lebih aman buat lambung ya, lebih aman buat lambung dibandingkan Robusta. Oke, ini beberapa sertifikat ya yang menunjukkan bahwa kopi ini sudah diekspor ke Jerman, yang tentu standarnya nggak kaleng-kaleng ya Bapak Ibu ya. Oke, saya tambahkan lagi, kalau tadi kita bicara kopi yang hanya 10.000, kebayang nggak Bapak Ibu ya? Insya Allah nih 2026, ayo kejar. Kejarnya caranya gimana Bapak Ibu? Kita masih punya 1 bulan, minimal kita dapetin uangnya untuk DP aja dulu misalnya ya. Jadi Haji Dakhili yang kita butuhkan, ini besok saya coret, cukup 300 juta saja. Ini dahsyat nih. 300 juta saja ya. 300 juta. Jadi untuk bisa berangkat haji tahun depan itu butuh 300 juta. Bapak Ibu kejar dulu DP-nya saja dulu gitu ya, dari kebersamaan kita di menggunakan sistem affiliate plus gitu ya, menggunakan sistem affiliate plus. Jadi tinggal daftarin, Bapak Ibu daftar. Sama polanya seperti yang tadi kan, udah 1 kali daftar untuk dua ini, ya kopi juga, kemudian umroh haji juga gitu ya. Masa iya sih setiap orang jual 1 paket. Cuma kalau mau ngejar hajinya tahun depan, maka Bapak Ibu geser supaya jangan sampai baru setahun gitu ya. Usahain 1 bulan dapat 1 jamaah. Tim Bapak Ibu bisa dapetin 1 jamaah. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini kalau 1.000 aja nih. Nih 1.000. 1.000 dalam sebulan rasanya sangat mungkin. 2 minggu. Kalau bisa selesaikan 1 minggu Bapak Ibu. 1 minggu tim Bapak Ibu sudah 1.000 ya, dari 10 Bapak Ibu. Kemudian 10-nya masing-masing. Ini harusnya seminggu bisa selesai. Oke, setelah itu bagaimana yang 1.000 semua pasukan Bapak Ibu ini, 1.100 orang ini, masing-masing bisa jual 1 tiket umroh saja, maka Bapak Ibu bisa dapat ya, kalau tri-up sistemnya yang 1 juta, ya Bapak Ibu, tri-up sistem 1 juta, maka Bapak Ibu bisa dapat 1.110 juta rupiah dalam waktu 1 bulan ke depan. Oke, jadi ini bisa 1 tahun, sangat masuk akal kalau 1 tahun, tapi ini juga bisa kita kejar dalam waktu 6 bulan, kita bisa kejar dalam waktu 3 bulan, dan kalau kita sungguh-sungguh, nggak ada yang nggak mungkin. Ayo 30 hari ke depan kerja keras, karena sistemnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu mau saja gitu ya, tinggal Bapak Ibu mau, nggak keluar duit kok ya, kecuali kuota ya untuk ikut Zoom dan gadget yang Bapak Ibu perlu miliki. Ya, sisanya ya jualan aja. Kalau kopi kan bisa kita beli sendiri. Kalau ini ya Bapak Ibu umroh sendiri, alhamdulillah. Kalaupun Bapak Ibu jual tiket 1 umroh, harusnya setiap orang bisa. Nanti akan diajarkan caranya ya. Dan kalau 100 orang tim, waduh, ini yang ngeri Bapak Ibu. Dan ini bicara 1 tahun ya. Tim Bapak Ibu 1 juta 10.100 orang. Kalau faktor kalinya adalah 1 juta, ini bukan angka kecil Bapak Ibu. This is the real Sultan. Setuju? 1 tahun bisa dapat 1 miliar Sultan, bukan Bapak Ibu? Kalaupun 10%-nya, 1 tahun dapat 100 miliar, Sultan bukan? Sultan bukan? Ya kan? Kalaupun enggak Bapak Ibu, ya, enggak 100 tapi 1 bulan 1 miliar. Ya tadi kita sudah tetapkan. Kalau kita bisa dapatkan 1 miliar, plus penghasilan kopi, wah udah Bismillah. Semua orang punya peluang yang sama
sejajar dan setara untuk jadi sultan. Oke, jadi besok 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 mungkin ya atau lusa paling lambat saya sudah akan share informasi tentang paket umrohnya. Sekarang fokus saja Bapak Ibu. 2 hari ke depan fokus kalau bisa selesai 1.000 orang dahsyat. Minimal 100 orang Bapak Ibu dulu selesaikan 2 hari ke depan. Sehingga 1 minggu punya sudah 1.000 orang. Habis itu yuk kita latih bagaimana mereka bisa jual satu tiket umroh saja. That's very very fantastic ya. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik dan hari Minggu kali ini saya nggak mau ini gratis gitu ya. Ini khusus buat yang punya duit. Khusus untuk yang punya duit. Jadi akan ada training bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan TikTok dengan baik, bagaimana bisa punya cepat 600 follower dari nol ya. Kalau dari nol, jadi trainingnya kita mulai di hari Minggu sampai follower Bapak Ibu 600 kalau yang dari nol ya, dan ya usahakan dari nol aja. Buka akun baru, kita buktikan. Jadi ikut kelas itu sampai followernya 600, Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana bikin konten viral, dan itu cukup hanya membayar 100.000 rupiah. Saya sudah sampaikan ke Pak Arya, nanti ini kita buat juga, eh, kalau pakai sistem ini juga berarti direct referralnya adalah 20.000, 10.000 up ya, 10.000, 10.000, 10.000, lumayan ya. Jadi ini juga sama. If Bapak Ibu nggak punya duit, link pendaftarannya mana? Bu Haja Imas hubungi yang mengundang. Kalau yang mengundangnya saya lewat TikTok saya, hubunginya Pak Arya ya. Hubungi Pak Arya, udah langsung ada link referral. Tapi jangan pakai yang saya kalau Bapak Ibu diundang yang lain ya. Bapak Ibu kalau diundang yang lain jangan hubungi yang mengundang. Dia tanya link referralnya mana. Ya, tanya link referralnya biar langsung ngundang. Ayo, 1 minggu ke depan kita fokus, Bapak Ibu, fokus pada upaya membangun jaringan. Setelah itu kita training supaya Bapak Ibu bisa jual satu saja paket umroh atau satu paket haji dahili, dan itu penghasilannya sudah akan sangat luar biasa. Ya, oke, saya kembalikan ke Pak Arya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi harga paket umrohnya besok paling telat lusa sudah bisa kita rilis. Harganya sama dengan harga Bapak Ibu mau ke, kita menggunakan Travel. Jadi kalau Bapak Ibu ke Travelnya langsung ya sama aja harganya gitu ya. Sama saja harganya. Tapi ada lagi yang membedakan. Bersama Sekolah Bisnis Indonesia ada plusnya ya. Plus kita kasih bonus pembelajaran agar Bapak Ibu tentu bisa mendapatkan nilai tambah melalui kebersamaan bersama Sekolah Bisnis Indonesia. So, dengan hadirnya affiliate list ini, yuk mari jadikan diri Bapak Ibu Sultan dan bantu banyak orang lain menjadi Sultan. Terima kasih. Bila itu Wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Mangga Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hidayat, terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di malam hari ini. Buat Pak Marwan dan juga Bu siapa ini? Ada Bu Haji Imas. Hubungi ke yang mengundang atau saya juga sudah chat nih. Ada chat Bapak dan Ibu bisa nanti saya bantu diarahkan. Oke, silakan isi formulirnya dan kirim ke 085137200518. Dan yang terbaik adalah Bapak dan Ibu hubungi ke yang mengundang untuk mendapatkan link atau kode referralnya. Jadi buat rumah Bu ini Bu apa Bu Sahi Seba kopinya ready, silakan bisa dibantu juga dihubungi di 08513722200518. Format pendaftarannya sama, nanti dimasukin grup di affiliate SBI Plus ya. Jadi itu affiliate ini gratis, daftar affiliate Plus ini gratis. Jadi silakan isi formulirnya saja dulu di sini. Nanti linknya bisa menyusul atau kode referral menyusul hubungi ke yang mengundang. Jadi sekali lagi buat Bapak dan Ibu silakan manfaatkan di malam hari ini buat Bapak dan Ibu. Kalau ini udah diisi, Japri Ibu ya, nanti ngobrolnya bisa dilanjut di 085137200518. Dan ya buat yang di hari Minggu ingin ikut segera juga daftar
di 085137200518. Yang ingin penasaran mencoba kopinya juga, silakan. Sama formatnya pendaftarannya nanti kirim juga di 085137200518. Ingat kalau ke SBI hubungi yang kata tadi nomor yang tadi, atau kalau Bapak dan Ibu ada teman sahabat yang mengundangnya, silakan hubungi ke nomor yang Bapak dan Ibu mengundangnya. Baik, sampai ketemu lagi. Sekali lagi saya ingatkan buat Bapak dan Ibu, daftar afiliat gratis. Jadi silakan segera, format formulirnya sudah saya di chat. Buat yang tadi ada pertanyaan, kita tidak ada sesi tanya jawab ya karena ini udah malam gitu kan. Nanti bisa dilanjut di nomor telepon saya di 0851 37200518. Baik, saya pamit undur diri. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.